Saudara-saudari, sahabat Tuhan terkasih, kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Bersama dengan saya Romo Ngarlan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Sabtu 27 Mei 2023. Sahabat Tuhan terkasih, WhatsApp dari yang akan kita dengarkan, Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam pembicaraannya dengan Petrus, Yesus berkata tentang Yohanes atau murid yang dikasihi, "Jikalau aku mengendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Atas kata-kata itu, Petrus menyimpulkan dan mewartakan bahwa murid yang dikasihi atau Yohanes itu tidak akan mati. Padahal Yesus tidak mengatakan bahwa murid itu tidak akan mati. Saudara-saudari, itulah penanggapan Petrus atas sabda Tuhan. Sabda Tuhan dipahami berbeda sesuai dengan cara pikir dan tafsiran dari Petrus sendiri. Saudaraku terkasih, pemikiran Tuhan tidak sama dengan pemikiran kita. Apa yang Tuhan kehendaki kadang tidak bisa kita pahami, sehingga kita sering melakukan yang berbeda dengan kehendak Tuhan. Lalu kita lebih sering melakukan keinginan kita sendiri, melakukan cara pikir kita yang kadang tidak selaras dengan kehendak Tuhan sendiri. Itulah tantangan dan perjuangan kita untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita terus mohon pencurahan Roh Kudus agar apa yang kita pikirkan selaras dengan kehendak Allah, dan kita bisa melakukan kehendak Tuhan Allah, bukan keinginan kita pribadi. Tuhan memberkati. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu hari ini yang mengajak kami untuk lebih membuka hati, membuka diri, menyelaraskan pikiran-pikiran kami dengan pikiran-Mu, keinginan-keinginan kami dengan kehendak-Mu sendiri, sehingga apa yang kami lakukan bukanlah keinginan pribadi kami, tetapi kehendak-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan selaras dengan kehendak-Mu sendiri, sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh Kau restui, Kau berkati. Kami juga mohon berkat-Mu untuk pekerjaan kami hari ini, agar sesuai dengan kehendak-Mu sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Berkah dalam. Salam mendoan.